Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan analisis mengenai pengantar administrasi dan perkembangan ilmu administrasi yang diampu oleh Bapak Muhammad Hanafi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Diaris Namarita dengan NIM 21811334124, Program Studi Administrasi Perkantoran, Mata Kuliah Dasar-Dasar Ilmu Administrasi. Pengantar administrasi. Administrasi sendiri memiliki 5 konsep yang terdiri dari 1. Administration, 2. Administrator, 3. Administer, 4. Administrare, dan kelima Administro. Analisis perusahaan nasional dan perusahaan internasional. Perusahaan nasional meliputi PT Telkom Indonesia, PT Bank Sentral Asia atau BCA, PT Astra International Tbk. Sedangkan perusahaan internasional meliputi Adidas, Samsung, dan Microsoft. Yang pertama, PT Telkom Indonesia. Konsep administrasinya terdiri dari 1. Administration. PT Telkom Indonesia bermula pada pendirian badan usaha milik swasta penyedia layanan pos dan telegraf pada tahun 1982. Telkom merupakan perusahaan yang dimiliki pemerintah Indonesia. Direktur utama PT Telkom Indonesia saat ini ialah Riri Adriansyah. Yang kedua, administrator. Administrator dikelola oleh para manajer, divisi, dan para staf pegawai sesuai dengan bidangnya masing-masing. Yang ketiga, administer. Perusahaan dijalankan dengan menerapkan budaya kerja dan kode etik. Setiap pegawai yang bekerja di sana menaati budaya kerja dan kode etik yang telah ditetapkan. Yang keempat, administrare. Kegiatan tata usaha PT Telkom Indonesia dijalankan oleh Dewan Komisaris yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda seperti Direktur Sumber Daya dan Bisnis Pendukung, Direktur Bisnis Jaringan Telekomunikasi, Direktur Bisnis dan Jasa Telekomunikasi, dan Direktur Keuangan. Selain itu, perusahaan juga memiliki sekretaris untuk membantu mempermudah kegiatan tata usaha dalam perusahaan. Yang terakhir, administro. Manajemen PT Telkom Indonesia dijalankan oleh komisaris dan direksi. Yang kedua, perusahaan Samsung. Administrasinya, Samsung didirikan oleh Lee Byung-chul pada tahun 1938 di Samsung Town, Seoul, Korea Selatan. Administrator dikelola oleh Presiden dan CEO dibantu Wakil Ketua serta para staf perusahaan sesuai bidangnya masing-masing. Administernya, Samsung menerapkan budaya kerja yang adil dan transparan, serta membentuk manajemen etika guna menyediakan saluran untuk melaporkan setiap pelanggaran standar etika. Selanjutnya, administrare. Kegiatan tata usaha dalam perusahaan Samsung dilakukan dengan staf perusahaan sesuai bidangnya dan menerapkan sistem motivasi agar bisnis yang dijalankan berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Terakhir, administro. Manajemen perusahaan Samsung menerapkan organisasi lini dan staf di mana pelimpahan wewenang dilakukan secara vertikal dan sepenuhnya dari produk pimpinan menuju kepala bagian yang ada di bawahnya. Selanjutnya, analisis mengenai organisasi publik dan organisasi bisnis. Organisasi publik sendiri meliputi Sekretariat DPRD dan organisasi bisnis meliputi Perseroan Terbatas atau PT. Yang pertama, Sekretariat DPRD. Fungsi administrasi terdiri dari 1. Fungsi rutin. Sekretariat DPRD melakukan fungsi rutin meliputi kegiatan pengelolaan keuangan, kepegawaian, surat menyurat, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumah tanggaan, sarana dan prasarana, serta hubungan masyarakat. Yang kedua, fungsi teknis. Dalam fungsi ini, setiap pegawai yang bekerja pada Sekretariat DPRD harus memiliki keahlian dalam mengoperasikan atau menggunakan peralatan perkantoran guna memudahkan dalam melakukan pekerjaan, dan setiap pegawai harus bisa memberikan keputusan atau pendapat mengenai suatu masalah yang sedang terjadi. Yang ketiga, fungsi analis. Dalam fungsi ini, setiap pegawai yang bekerja di Sekretariat DPRD harus mampu untuk menganalisis suatu permasalahan dan memikirkan hal-hal yang harus diputuskan agar memberikan keputusan atau dampak yang baik. Keempat,
fungsi interpersonal. Dalam fungsi ini, setiap pegawai yang bekerja di Sekretariat DPRD harus mampu melakukan keterampilan berkomunikasi dengan orang lain, seperti mengkoordinasi tim menjalankan kerjasama dalam sebuah proyek. Dengan adanya keterampilan berkomunikasi, pekerjaan akan mudah dilakukan dan menghasilkan hasil yang diharapkan. Yang terakhir, fungsi manajerial. Dalam fungsi manajerial ini, Sekretariat DPRD harus mampu membuat perencanaan, pengorganisasian berkaitan dengan pelaksanaan sistem dan prosedur administrasi suatu organisasi dari Sekretariat DPRD, serta dalam pelaksanaannya harus menggunakan prosedur kerja yang jelas. Yang kedua, perseroan terbatas atau PT. Fungsi rutin. Dalam fungsi rutin, pegawai bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan pengadministrasian seperti pengarsipan, penggandaan, surat menyurat yang dilakukan secara rutin terhadap dokumen yang perlu diarsipkan. Yang kedua, fungsi teknis. Dalam fungsi teknis, pegawai suatu PT harus mampu menggunakan software dan peralatan kantor lainnya untuk memudahkan jalannya pekerjaan kantor, misalnya mampu mengoperasikan mesin printer, fotokopi, telepon, dan lain-lain. Yang ketiga, fungsi analis. Setiap pegawai PT harus mampu berpikir kritis dan kreatif dalam mengambil suatu keputusan, karena di dalam suatu organisasi pastinya terdapat beberapa kendala yang harus diselesaikan, sehingga dibutuhkan analis untuk memecahkan atau mencari jalan keluar dari masalah atau kendala tersebut. Yang keempat, fungsi interpersonal. Setiap pegawai suatu PT mampu untuk melakukan penilaian dan analisis serta keterampilan berhubungan dengan orang lain, seperti membuat rencana kerja tim, serta dapat melakukan pemanfaatan teknologi dalam memberikan pelayanan, sehingga pemberi pelayanan dan penerima pelayanan dapat melakukan koordinasi dan kerjasama dengan baik. Yang kelima, fungsi manajerial. Setiap PT mampu untuk melakukan perencanaan demi terwujudnya tujuan yang akan dicapai seperti menyusun anggaran belanja dalam PT tersebut. Selain itu, sebuah PT harus memberikan pengawasan terhadap para pegawai agar mampu bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing dengan melakukan penyusunan dan pembagian kerja, serta mampu memberikan motivasi dan evaluasi terhadap pegawai agar meningkatkan produktivitas kerja pegawai. Sekian pemaparan analisis mengenai materi pengantar administrasi dan perkembangan ilmu administrasi. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.